selamat datang di YouTube channel aku. Kali ini kita akan membahas tentang perspektif global. Next chapter ya, ini kelanjutan dari materi yang kemarin, yaitu pertama kita bahas tentang politik nih. Perubahan sistem politik di negara besar seperti di Uni Soviet membawa perubahan peta politik dunia yang berdampak luas pada proses globalisasi aspek-aspek kehidupan lainnya. Dengan berpegang pada politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia terjun ke berbagai kegiatan penyelesaian pertikaian politik seperti di Kamboja, Filipina, Bosnia, Palestina, Israel, dan lain-lain. Kegiatan tersebut lebih meningkatkan kedudukan Indonesia di bidang politik, terutama politik luar negeri. Nah, karena hal-hal tersebut pula menjadi landasan Indonesia untuk bekerja sama di bidang ekonomi. Kepercayaan negara lain, termasuk negara-negara adik kuasa di bidang politik, lebih membuka jalan kerja sama di bidang ekonomi, membantu perekonomian di Indonesia menjadi sistem ekonomi yang terbuka. Dewasa-dewasa ini, pembangunan Indonesia lebih menitik beratkan pada bidang-bidang ekonomi. Keberhasilan perjuangan politik tadi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia yang berlandaskan dengan politik luar negeri bebas aktif telah membawa Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan dalam peraturan politik dunia oleh negara-negara besar. Interaksi sosial manusia yang semakin meluas, baik langsung maupun tidak langsung, telah menjadi salah satu landasan proses globalisasi kehidupan yang tidak dapat dibendung. Bahkan pada aspek-aspek kehidupan tertentu telah dirancang sebagai satu kebutuhan yang dampak positifnya wajib kita syukuri. Namun dampak negatifnya juga perlu kita waspadai nih. Jadi karena ranah politik sudah semakin meluas, jangan sampai pengaruh-pengaruh buruk politik dari pandangan-pandangan luar negeri itu kita ikuti gitu. Jadi tetaplah kita berpolitik untuk kepentingan-kepentingan Indonesia, berpolitik yang berlandaskan apa sih yang dibutuhkan oleh negara kita, karena kan setiap negara pastinya ya punya kebutuhan negaranya masing-masing gitu kan. Antara Indonesia misalnya dengan Malaysia pasti ada pandangan-pandangan politik yang berbeda. Begitu juga dengan sistem-sistem yang dianut oleh sebuah negara. Ada sistem negara yang merupakan negara kerajaan. Nah, itu pasti berbeda banget dengan negara-negara yang menganut sistem-sistem demokrasi. Begitu juga dengan partai-partainya, partai-partai politik di setiap negara juga pasti punya keunikannya masing-masing yang disesuaikan dengan bagaimana sih karakteristik dari negara tersebut, apa kebutuhannya, terus bagaimana juga dengan pola-pola hidup masyarakatnya. Nah, sekarang coba teman-teman tinjau gitu dengan rinci bahwa politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif ini telah menyebabkan Indonesia dipertemukan oleh negara lain. Nah, termasuk juga dengan negara-negara adik kuasa. Jadi coba teman-teman uraikan banget dengan rinci gitu ya. Apa sih yang menyebabkan Indonesia diperhitungkan oleh negara lain termasuk negara-negara adik kuasa dengan tadi pengertian politik luar negeri Indonesia yang bersifatnya bebas dan aktif gitu. Terus coba teman-teman di sini jelasin bahwa ditinjau dari perspektif global, berakhirnya Perang Dunia yang Kedua telah mengalihkan kekuasaan politik negara-negara penjajah ke kekuasaan ekonomi. Berikutnya nih, coba teman-teman jelaskan dengan contoh-contoh yang lebih real bahwa interaksi sosial yang semakin meluas menjadi salah satu landasan terjadinya proses globalisasi berbagai aspek kehidupan umat manusia. Nah, itu tadi kita ngobrolin tentang perspektif global di bidang politik. Sekarang kita lanjut ya, perspektif global dari visi antropologi. Nah, di sini sudut pandang antropologi terhadap perspektif global itu berarti
mengamati, menghayati, dan memprediksi perkembangan kebudayaan secara menyeluruh yang aspek serta unsur-unsurnya itu berkaitan satu sama lain, terintegrasi dalam kehidupan umat manusia. Secara perspektif, meningkatnya pendapatan masyarakat di bidang ekonomi terkait dengan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk bisa memanfaatkan dirinya menggunakan peralatan mengolah sumber daya dan budaya. Hal itu tidak dapat dilepaskan dari pendidikan yang diperoleh dari budaya-budaya yang ada dalam arti yang seluas-luasnya, baik formal maupun non-formal dan informal. Perspektif budaya dengan kebudayaannya menjadi landasan utama terjadinya proses globalisasi segala aspek kehidupan, yang dampak kehidupannya itu harus banget kita syukuri, namun dampak negatif juga perlu kita waspadai. Dalam suasana global yang makin mengarus dan baik di dunia pendidikan, khususnya untuk teman-teman nanti yang ingin menjadi guru nih di lapangan, baik itu guru IPS untuk mengajarkan ilmu-ilmu sosial lainnya, harus bisa mengembangkan kewaspadaan sedini mungkin untuk mencegah dampak negatif perubahan kehidupan global terhadap SDM atau sumber daya dari generasi-generasi muda yang akan menjadi subjek pembangunan di masa mendatang. Di sini maksudnya apa sih? Nah, ini ya. Jadi singkat cerita, budaya itu kan udah ada tuh dari zaman dulu, dari zaman turun temurun. Terus udah ada adat istiadat yang terjadi, kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di Indonesia ini. Jangan sampai kita sebagai negara timurin itu bisa kehilangan gitu, kehilangan karakter budayanya kita, kehilangan karakter budaya kita, sopan santun kita misalnya. Atau contoh kecil nih, kalau di Indonesia kita terbiasa kalau mau pergi salam tangan, cium tangan orang yang lebih tua. Terus kalau lewat di depan orang yang lebih tua kita menundukkan diri, merendah gitu kan. Atau kita misalnya makan pakai tangan kanan, pakai sendoknya ada di tangan kanan. Nah, itu kan adalah budaya ya, budaya-budaya yang terjadi. Terus banyak lagi hal-hal tabu lainnya yang memang kita itu ketat gitu. Untuk di bidang budaya aja kita udah seperti itu, dan dia tuh banyak banget ikatan-ikatan yang memang nggak boleh kita langgar. Nah, kebudayaan-kebudayaan baik ini harus tetap kita jaga, harus tetap ada agar Indonesia kebudayaan baiknya tetap ada. Jadi nggak ikut-ikutan yang budaya-budaya luar, nggak ikut-ikutan budaya asing gitu. Misalnya nih, kita kalau di rumah kenal gitu ya, kalau misalnya kita manggil orang tua kita itu dengan sebutan ibu, dengan sebutan bapak. Yang lebih tua kita panggil kakak, abang. Yang lebih muda kita panggil adik atau emas, ataupun itu gitu ya, mbak, apa segala macam, tante, bibi. Nah, itu kan adalah panggilan-panggilan yang kita gunakan gitu. Tapi ada beberapa negara-negara maju yang manggil orang tuanya aja itu udah pakai kamu, udah pakai nama atau apa segala macam itu kan. Nah, itu adalah bukan budayanya kita gitu. Nah, kalau budayanya kita nih ya ini tadi gitu. Atau misalnya kayak kita kan menjunjung tinggi kesopanan gitu ya. Terus budaya-budaya yang misalnya nih kita pacaran di tempat umum atau apapun itu. Nah, itu kan kalau di luar bebas gitu kan mau seperti itu, tapi kalau di Indonesia tuh enggak gitu. Nah, itu adalah budaya-budaya baik yang memang harus kita pertahankan gitu ya. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Coba teman-teman buat uraian bahwa perspektif budaya menjadi landasan terjadinya proses globalisasi kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Nah, kenapa budaya itu bisa menjadi landasan terjadinya proses globalisasi kehidupan umat manusia secara keseluruhan? Gitu ya. Oke, selanjutnya kita ngobrolin lagi tentang perspektif sejarah. Iptek merupakan produk budaya manusia dengan kesadaran yang tinggi
manusia dituntut kemampuan untuk mengendalikan iptek yang bermata dua demi kesejahteraan umat manusia dengan kelestarian lingkungan hidup. Iptek apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi dari zaman dulu pun, dari kita kaji dari ilmu-ilmu sejarah pun, yang namanya iptek itu udah ada, walaupun dulu misalnya ya teknologi sederhana, misalnya kayak di zaman prasejarah, zaman batu udah bisa ditemuin kayak kapak batu gitu ya, terus ada nemuin kayak misalnya ya hal-hal sederhana untuk meramu, hal-hal yang udah ada dari zaman batu, dari zaman bercocok tanam gitu kan. Terus udah ada juga kayak alat untuk ngidupin api misalnya atau apapun itu. Nah itu adalah bentuk teknologi ya, itu adalah bentuk-bentuk teknologi gitu yang tercipta hingga akhirnya sekarang kita bisa, teman-teman nih bisa dengerin saya dari YouTube, bisa terus ada handphone yang dulunya kita cuma pakai telepon, sekarang ada handphone, terus dari komputer yang besar sekarang bisa jadi laptop, terus bisa jadi smartphone, nah bisa jadi tablet segala macam. Itu ya adalah perkembangan di bidang iptek. Nah teknologi itu tidak lain adalah penerapan pengetahuan dan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan pengetahuan tentang cara memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi iptek ini banyak banget baiknya, tapi nggak lepas juga pasti ada buruknya. Jadi ada dua sisi gitu, dimana kalau kita bisa tahu nih dari internet gitu kan, gimana sih caranya negara-negara berkembang, negara-negara maju di luar sana itu untuk tetap bisa semakin maju, semakin baik, misalnya di bidang pertaniannya, di bidang kelautan. Oh ternyata mereka membuat kapal yang ada tangkepan ikannya tuh jauh lebih mudah gitu, atau misalnya mereka menggunakan alat yang bisa mengukur kedalaman laut. Nah hal itu kan mudah sekali kita ketahui dari internet untuk kita belajar gitu. Nah atau kita mau mengetahui kuliner apa sih yang ada di Korea misalnya kayak gitu. Nah itu kan adalah hal baik, tapi sisi buruknya adalah jika kita tidak bisa memfilter apapun yang masuk melalui iptek, nah akhirnya kita akan menjadi kehilangan jati diri kita, kehilangan Indonesianya kita, karena kita terlalu mengikuti budaya-budaya yang ada di luar gitu. Atau juga misalnya karena teknologi kita jadi malas, terjadi misalnya obesitas kayak gitu, karena apa-apa yang tadinya kita bisa pergi jalan kaki untuk beli makanan, sekarang apa-apa serba beli online, makanan online gitu kan, baik dari GoFood misalnya atau GrabFood atau apapun itu gitu kan, pokoknya semuanya serba online. Nah itu kan kita jadi malas gitu. Memudahkan, iya memang itu memudahkan kita, tapi ada sisi lain juga kita jadi malas bergerak, jadi kurang olahraga gitu ya. Nah itu dia tadi tentang iptek. Terus kita lanjut ya ke ranah transportasi nih. Transportasi merupakan sarana yang sangat bermakna dalam mendukung proses ketergantungan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan pada tatanan global hari ini dan di masa yang akan datang. Sifat iptek yang bermata dua atau dilematis tadi, ketergantungan kepada transportasi makin lama makin besar, apalagi mereka yang bergerak di bidang bisnis. Transportasi berupa prasarana dan sarananya telah menjadi urat nadi dari sebuah perekonomian. Tanpa adanya transportasi, kehidupan umat manusia akan terhenti, kelaparan di tempat-tempat tertentu, pengangguran akan semakin meluas, produsen akan kelimpahan produksi, sedangkan konsumen akan menghadapi kelangkaan barang kebutuhan, dan angka masalah-masalah lain pun akan timbul yang saling terkait gitu. Dilemanya terletak pada penyalahgunaan transportasi bagi kepentingan-kepentingan negatif oleh pihak atau kalangan tertentu. Transportasi berdampak luas dalam kehidupan umat manusia yang menembus batas-batas daerah, regional, negara sampai ke tingkat global. Contohnya aja nih kayak sekarang kita suka banget beli barang-barang online dari negara luar gitu kan. Terus ya memang kita butuh
alat transportasi untuk ngangkut alat-alat yang ada di luar. Misalnya kita mau beli barang dari Cina, beli barang dari Korea, beli barang dari Amerika, India, segala macam, itu kan semuanya barang-barang itu menggunakan alat-alat transportasi, akhirnya bisa sampai di Indonesia, bisa sampai di rumahnya kita gitu kan. Nah itu, terus kita juga kalau kita mau pergi kemanapun kita juga butuh yang namanya alat transportasi. Nah misalnya teknologi tidak berkembang sampai membuat alat-alat transportasi secanggih sekarang, pasti kita akan merasa sulit gitu ya. Nah itu kenapa tadi transportasi ini sangat berpengaruh dari perkembangan iptek yang ada. Kayak dulu kita mau ke Jawa misalnya harus pakai kapal, sekarang kita bisa pakai pesawat. Nah itu kan yang dulu mungkin belum ada jalur Pontianak Yogyakarta misalnya gitu, atau jalur Pontianak Semarang atau Pontianak apa, pakai pesawat, pakai Pontianak Surabaya. Nah kita harus ke Jakarta dulu, terus dari Jakarta transit lagi, atau dari Jakarta kita harus naik kereta, dari Jakarta naik bis atau segala macam gitu. Nah tapi sekarang dengan banyaknya perkembangan transportasi yang ada, terus harganya juga bisa kita jangkau, akhirnya kita bisa lebih mudah gitu untuk sampai ke Surabaya misalnya dari Pontianak, atau dari Jakarta mau ke Bali apa segala macam gitu ya. Nah karena kita bisa menembus batas-batas daerah gitu. Dari perspektif global, komunikasi merupakan sarana paling pengertian internasional dalam menghadapi kehidupan global yang penuh masalah dan tantangan hari ini serta masa yang akan datang. Nah ini tentang pandangan kita terhadap komunikasi yang merupakan salah satu dari dampak dari pandangan-pandangan dari perspektif global gitu. Jadi perspektif global itu ada juga tentang komunikasi. Kenapa komunikasi? Karena komunikasi itu adalah juga salah satu faktor penting gitu ya. Komunikasi itu kan menyampaikan sebuah pesan gitu kan. Jadi tadi kalau transportasi itu menyampaikan bendanya, nah kalau komunikasi ini adalah menyampaikan sebuah pesan gitu. Pesan itu kan tidak selalu berwujud tulisan, tidak berwujud yang bisa dipegang, tapi kayak kita ngobrol gini aja itu adalah sebuah komunikasi gitu kan. Nah itu ya. Dari perspektif global, keberhasilan saling ketergantungan dalam segala aspek kehidupan antar bangsa dan antar negara tidak dapat dilepaskan dari keberadaan serta peranan transportasi dan media komunikasi. Informasi aktual tentang keadaan dan perkembangan suatu kawasan atau negara yang saling ketergantungan dengan negara lainnya dapat diketahui melalui media komunikasi, baik itu faksimil maupun telepon atau internet. Sepanjang permukaan bumi masih terbentang dan sepanjang kehidupan umat manusia ada di atasnya, proses perkembangan dan pemanfaatan komunikasi tidak akan berhenti. Dampak globalisasi di segala aspek kehidupan terus berjalan. Yang positif membawa rahmat, wajib kita syukuri, sedangkan yang berdampak negatif akan mendatangkan laknat, harus kita waspadai nih. Hal itulah yang perlu menjadi pegangan agar kehidupan kita makin bermakna dan makin meningkatkan kesejahteraan nih. Komunikasi itu sudah kita lakukan sejak kita berada di rahim gitu. Kita menendang-nendang misalnya, kita menendang rahim ibu kita. Nah itu kan kita menyampaikan ya, kita menyampaikan bahwa kita ini ada, kita ini hadir, kita ini ada loh gitu. Nah atau saat kita bayi kita nangis, kita mau makan kita nangis, nah, itu juga bentuk komunikasi. Kita sampaikan kalau kita ini lapar, kalau kita ini haus, kalau kita ini mau ganti popok segala macam, nah, itu juga dengan nangis gitu kan. Nah, kita nangis jadi orang-orang juga akan mengerti, orang dewasa akan mengerti, oh ternyata kita butuh asupan makanan seperti itu. Itu kenapa komunikasi adalah hal penting untuk dilaksanakan, faktor penting lah yang ada dan dapat merubah pandangan manusia gitu. Selanjutnya ada lembaga internasional baik perserikatan bangsa-bangsa maupun organisasi-organisasi independen memiliki kedudukan, fungsi, dan peranan yang bermakna dalam menopang saling pengertian serta saling ketergantungan antar bangsa dan negara yang beragam sistem politik, ekonomi, budaya, dan keadaan rasialnya. PBB menangani masalah-masalah internasional terutama yang dialami oleh negara-negara anggota,
Masalah-masalah global yang merupakan agenda yang tidak terselesaikan meliputi masalah-masalah kependudukan, pangan, lingkungan hidup, dan perdamaian. Masalah-masalah tersebut hakikatnya terkait satu sama lain. Dalam tatanan yang makin berkembang dan meluas, kebutuhan manusia itu tidak lagi dibatasi oleh aspek atau bidang tertentu dalam kehidupan, melainkan telah pula menembus lingkungan yang makin meluas. Iptek hasil budaya menjadi penopang kehidupan. Pada penerapannya, dewasa ini tidak hanya terbatas pada aspek atau bidang fisik material, melainkan juga menjadi kebutuhan pada aspek-aspek humaniora dan filsafat. Nah, sekian tentang pembahasan kali ini. Jangan lupa like and subscribe-nya, dan bisa di-share jika memang banyak sekali teman-teman kita yang membutuhkan tentang informasi-informasi ini. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di channel aku berikutnya. Bye.